Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Mualif dengan NIM 21034000003. Saya dari kelas C, Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan materi asam basa dan pH larutan dengan mata kuliah kimia dasar. Dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ari Giri Dwi Kartika dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bahan dan alat yang akan saya gunakan untuk melakukan percobaan asam basa dan pH larutan. Di sini sudah saya pegang ini kertas lakmus untuk mengukur kadar pH di masing-masing sampel yang akan saya gunakan pada percobaan praktikum kali ini. Nah, untuk beberapa sampelnya di sini tersedia obat peredam mah atau obat mah, dan juga di sini ada deterjen dan ada sabun mandi. Di sini juga tersedia air keran dan ada juga larutan cuka, larutan garam, sitrun, dan juga air jeruk nipis atau perasan jeruk nipis. Langsung saja di sini saya akan mencelupkan kertas lakmus ini pada tiap-tiap sampel untuk mengukur setiap kadar pH yang ada pada setiap sampelnya. Usahakan untuk seluruh warna yang terdapat pada kertas lakmus ini tercelup ke dalam seluruh larutannya. Setelah kita celupkan kertas lakmusnya pada tiap-tiap sampel, kita tunggu beberapa saat untuk membiarkan agar terjadi perubahan pada kertas lakmus tersebut. Setelah kita tunggu beberapa saat, dapat kita lihat beberapa perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus tiap-tiap sampel. Di sini saya akan melihat perubahan pada kertas lakmus pada sampel jeruk nipis. Bisa kita bandingkan dengan ukuran pH yang terdapat pada tabel pH di kertas lakmusnya. Ini jeruk nipis terdapat pada kadar pH 4, berarti termasuk dalam golongan asam. Yang kedua, ini sitrun, bisa kita lihat ini sitrun masuk dalam kadar pH 2, yang berarti masuk ke dalam golongan asam. Yang ketiga, kita lihat larutan garam. Larutan garam kita bandingkan dengan tabel warna pada lakmus. Ini termasuk pada kadar pH 5, yang berarti masih tergolong dalam larutan garam. Yang keempat, larutan cuka. Larutan cuka kita bandingkan dengan tabel kadar pH, warnanya ini termasuk ke dalam yang kadar pH 2, berarti masih termasuk dalam asam. Yang kelima, ini air keran. Ini air keran sudah pasti netral ya. Ini kadar pH-nya 7. Yang ke-6, sabun mandi. Sabun mandi terletak pada kadar pH 7 ya. 8. Ini 8. Berarti ini masuk ke dalam basa. Yang ke-7 ini larutan deterjen
Deterjen dapat kita lihat masuk ke dalam kadar pH 11, berarti kadar pH-nya masuk tergolong ke dalam golongan basah. Yang terakhir, obat peredam emah. Obat peredam emah ini masuk ke dalam kadar pH 8 ya, berarti ini tergolong ke dalam golongan basah. Pada prosedur percobaan praktikum kali ini, yang pertama adalah menyiapkan seluruh alat dan bahan, kemudian mencampurkan sampel dengan air mineral yang dengan kadar pH-nya netral, kemudian mencelupkan tiap-tiap sampel ini, mencelupkan tiap-tiap kertas lakmunya pada tiap-tiap sampel tersebut. Kemudian mencocokkan dengan tabel warna pH yang terdapat pada box kertas lakmusnya. Pada hasil percobaan yang saya lakukan, didapati bahwa dari 8 buah sampel yang saya lakukan pada percobaan praktikum kali ini, 4 diantaranya masuk ke dalam golongan asam, 3 diantaranya masuk ke dalam golongan basah, dan 1 diantaranya masuk dalam golongan netral. Nah, 4 diantaranya masuk ke dalam golongan asam karena 4 sampel tersebut kadar pH-nya masih di bawah 7, yang berarti tergolong dalam larutan asam sesuai dengan jurnal yang ada pada Nafiuddin 2017. Dan 3 diantaranya masuk ke dalam golongan basah karena pH yang terkandung di dalam sampel tersebut di atas angka 7, 8 dan seterusnya, itu termasuk ke dalam golongan basah. Hal tersebut juga tercantum atau dimukakan oleh Nafiuddin 2017. Air keran juga termasuk dalam golongan netral karena terdapat pada kadar pH 7. Kesimpulannya, pada tiap-tiap sampel yang saya lakukan pada percobaan praktikum kali ini terdapat pada golongan yang berbeda-beda, tidak selalu tergolong pada satu jenis golongan saja. Ada yang termasuk ke dalam golongan asam, netral maupun yang basah. Jadi, pada golongan asam tersebut dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari, maupun yang basah juga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun juga yang netral. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan dalam percobaan praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.